firman Allah. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Teo, Toko, apa lagi ya, orang Teo, Isue, sapaan yang sangat dekat dengan kita. Dan ini kita menyapa itu di dalam kasih Tuhan. Karena semua yang baik itu adalah anugerah daripada Tuhan. Di awal renungan ini kami juga mau menyampaikan syukur kepada Tuhan. Oleh karena pelayanannya kita bisa berjumpa di jemaat Ebenezer Tamas Barat dalam pertukaran pelayanan. Kami dari jemaat Petra Tuhan, walaupun kita hanya dekat, tetapi kita jarang berjumpa. Tapi dalam Tuhan, lewat pelayanan kita berjumpa saat ini. Kita bersama-sama ada dalam pelayanan firman Tuhan dengan tema penampakan Kristus mempertemukan iman umat berdaya. Kita juga dibalut dalam balutan etis roteda hero. Bapak mama saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang teguh, iman yang kuat itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita butuhkan itu di dalam menjalani kehidupan kita bersama. Karena hidup ini juga tidak dijamin baik-baik saja. Tapi ada juga begitu banyak pergumulan yang hendak kita jalani. Iman yang kuat, iman yang teguh itu juga kita butuhkan untuk kita menjalani persekutuan kita. Kita menjalani, bahkan kita merawat, kita menjaga persekutuan kita yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Pada persekutuan itu terus menjadi baik, bersumber, dan kita menikmati semua itu. Dan iman yang baik, iman yang teguh itu juga kita perlukan untuk menjalani tugas-tugas tanggung jawab dan pelayanan kita. Bahkan berbagai pergumulan kehidupan kita. Karena untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab pun tidak mudah. Kita butuh iman yang kuat, yang teguh untuk menjalani semua. Karena itu penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus benar-benar Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa batu kubur itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia juga yang menghidupkan kita semua. Dan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid. Penampakan Tuhan Yesus meyakinkan mereka, sekaligus memperteguh iman mereka. Karena mereka, para murid, juga akan melanjutkan tugas-tugas kesaksian. Gembalakanlah kawanan berbuat Allah. Penampakan iman tergantung di berias. Mama ini penampakan yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid.
Peristiwa ini terjadi ketika para murid kembali ke aktivitas awal mereka sebagai seorang nelayan. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan sebelum Tuhan memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Mereka kembali lagi ke aktivitas mereka awal sebelum Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia. Karena itu pergi dan mencari. Kalau para nelayan kita tidak jumpai di rumah, pasti ada yang menyampaikan mereka sedang pergi dan mencari. Karena itu pergi dan mencari, ini bukan hal yang baru bagi mereka. Mereka sebagai nelayan, pekerjaan awal mereka ketika sebelum dipanggil. Ini bukan hal yang baru bagi mereka. Ini bukan pekerjaan yang baru bagi mereka. Kalau mau dikatakan bahwa mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, nelayan-nelayan yang hebat, di mana mereka tahu membaca keadaan laut. Bulan baru di mana, bulan purnama di mana, laut baik atau tidak, mereka nelayan yang handal. Mereka tahu baca keadaan laut. Tetapi malam itu Bapak Mama sudah sedar, mereka tidak mendapat apa-apa. Jalan mereka kosong, perang mereka kosong, usaha mereka yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, menentang badai sekalipun, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Dan dalam kesempatan ini Yesus hadir untuk menolong mereka. Bapak Mama, biasa Yesus hadir di saat-saat seperti kita tidak berdaya. Tidak saja para murid ketika mereka mengalami kebersungan, tapi juga kehidupan kita saat-saat kita tidak berdaya. Kesempatan Yesus hadir. Segala musim kehidupan Dia hadir. Terutama saat kita tidak berdaya, kita tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak kuat lagi. Di situ Yesus hadir. Yesus hadir untuk menolong mereka, menolong baik secara jasmani, tapi juga menolong mereka secara rohani. Sebab tidak saja jasmani sendiri yang menjadi sembuh, yang dipulihkan, tetapi kehidupan rohani pun dapat dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak hanya hadir secara jasmani, tetapi juga rohani. Mereka kenyang, mereka sembuh, kita semua kenyang, kita kuat, dan iman kita juga semakin tinggi di dalam Tuhan. Kalau kita menceritakan bahwa ketika hari mulai siang, hari mulai siang itu berarti belum terang betul, pastinya antara gelap dan terang. Hari mulai siang itu pasti nelayan besok orang perang datang itu sudah belum terlalu siang. Apalagi tidak dapat apa-apa, mau paksa sampai siang buat apa? Hari mulai siang, Yesus ada di tepi pantai ini, dan para murid tidak mengetahui siapa Yesus itu sendiri. Mereka tidak mengetahui siapa orang yang sedang berdiri di pantai itu. Tidak tahu karena masih gelap atau keadaan atau situasi yang membuat mereka tidak mengenal siapa yang berdiri di pantai itu. Ataukah karena ketidaktahuan pengenalan kepada Yesus. Bisa saja suasana rumah, atau bisa saja karena ketidaktahuan pengenalan kepada Yesus. Bisa saja seperti itu. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan berbagai cara Yesus meyakinkan setiap orang untuk
dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena itu Yesus menyuruh mereka untuk tebarkan ukat di sebelah kanan berat. Tebarkan, kamu akan mendapatkannya. Dan ini bukan sebatas sebuah perintah. Yesus menyuruh mereka tebarkan, bukan, tidak sebatas Yesus suruh atau perintah, tetapi ada jaminan, ada janji berkah. Ketika Yesus mengutus, Yesus meminta untuk kita pergi, Yesus perintah kita, menyuruh kita, minta kita, kesediaan kita, ada janji berkah, ada jaminan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa bilang suruh-suruh mah, jalan yang kosong, sudah jalan semua kosong, sudah dapat yang kosong, tapi ada jaminan berkah. Bahkan dia bilang dulu berikutnya berkah Tuhan tersedia dalam kehidupan. Kalau dia minta, kalau dia perintah, dikerjakan dengan baik, pasti kita akan mendapatkan. Dan benar, banyak sekali ikan yang mereka dapat. Berapa bapak mama saudara-saudara? 105. Itu yang besar. Belum yang tembak, yang ngomong anak, yang sedih, pasti akan sering masuk. Belum itu. Ini melambangkan bahwa ini berkat Tuhan yang sangat berlimpah di dalam setiap kehidupan. Bahwa janji berkat itu nyata. Ikan yang mereka dapat itu terlalu banyak sampai mereka tidak dapat menarik jalan. Kekuatan manusia terbatas, tapi berkat Tuhan itu sangat besar. Mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar. Mereka tidak mampu menarik jalan. 153. Mungkin selama ini mereka menjadi nelayan, mereka tidak dapat ikan seperti itu ya. Selama ini mereka menjadi nelayan, mereka baru mengalami hal itu. Ikan terlalu banyak, apalagi sekali tarik. Mungkin di sini ada yang nelayan juga. Atau dalam kehidupan tidak mungkin sekali kita tarik 153 yang besar dan 2 yang kecil-kecil. Terlalu besar berkat Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya. Dan keadaan ini membuat mereka sadar siapa sebenarnya yang sedang bersama-sama dengan mereka di pantai itu. Siapa sebenarnya yang meminta mereka tebarkan jalan di sebelah kanan berat. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang dapat, Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Semua yang Tuhan buat membuka pikiran kita manusia bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang dapat, bahkan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar seperti itu, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena itulah pengakuan itu Tuhan. Lahirlah pengakuan itu Tuhan dalam hidup kita pun. Banyak kali Yesus buat dan sampai kepada pengakuan Yesus sangat baik untuk Tuhan, untuk Dia ada, Dia sangat besar kuasanya. Yesus buat supaya semua tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala lutut berseru dan segala lidah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saat itu Petrus bergegas untuk turun ke dalam laut dan menjumpai Yesus. Penampakan Tuhan Yesus ini mirip dengan awal pelayanan mereka. Pelayanannya ketika Yesus memanggil para murid untuk jadi penjalan manusia. Awal pelayanan Yesus panggil
tinggal itu bukan. Kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Itu ada dalam Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat 11. Dia panggil untuk menjadi penjala tinggal itu bukan. Pekerjaan adalah ya. Karena kamu harus dipanggil, diutus untuk menjadi penjala. Dan Yesus di pantai itu Bapak Mama, dia sudah siapkan, ya, siapkan mereka. Kita bilang pagi ada sarapan pagi. Mulai dari kehidupan kita bangun, Tuhan selalu menyediakan semua yang terbaik. Mulai kita bangun, kita bersyukur Tuhan siapkan kehidupan. Tapi juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Siapkan berkat di pantai. Ada ikan, ada roti yang Tuhan siapkan. Roti itu juga melambangkan dirinya sendiri, melambangkan dia adalah tubuh Kristus. Pecahkan, inilah tubuh yang diberikan bagi dia yang mati, tapi dia juga yang sudah mati. Ikan itu juga melambangkan aktivitas keseharian, pekerjaan murid-murid. Bahkan roti dan ikan itu juga melambangkan, menyatakan dirinya sebagai pemberi hidup, pemelihara hidup. Dia juga adalah sumber segala kehidupan. Karena Yesus minta kepada mereka, bawa juga ikan yang kamu cari bawa datang, yang masih segar, yang masih mahal bawa datang. Dia sudah siap, yang dia siapkan. Roti dan ikan ada di api. Dan dia juga minta yang kamu cari, yang sudah kamu dapat tadi, kamu bawa datang. Yesus minta dari hasil tangkapan mereka. Yesus juga mau menikmati hasil tangkapan para murid, hasil pekerjaan mereka saat itu ketika Yesus meminta menyebabkan jalan. Dan mereka sarapan bersama-sama apa yang disediakan oleh Tuhan sebagai berkat Tuhan, dan juga apa yang mereka peroleh ketika mereka diminta untuk melebarkan jalan. Dan karena itu mereka tidak tanya lagi siapa dia. Mereka tahu bahwa dia ini Tuhan. Mereka sadar, mereka tahu siapa sesungguhnya yang ada di antara mereka. Banyak hal yang Tuhan buat untuk meyakinkan setiap anak-anak Tuhan untuk melihat dengan jelas kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mencatat ada beberapa hal untuk kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang pertama, Yesus mengembalikan murid-murid kepada visi yang benar. Sekali lagi, Yesus mau kembalikan murid-murid kepada visi yang benar. Maka kita semua, Tuhan mau kembalikan semua. Sekalipun Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada murid-murid, tapi kelihatannya mereka belum mengerti apa yang menjadi tugas mereka sesungguhnya. Yakni mereka harus menjadi penjala manusia. Gembalakanlah kawanan gembalakan. Mereka kembali ke profesi tugas awal mereka jadi nelayan. Yesus mau kembalikan murid-murid kepada visi yang benar. Ada tugas yang harus mereka kerjakan ke depan. Tugas-tugas kesaksian, tugas untuk membangkitkan kawanan itu yang mesti untuk mereka kerjakan. Mereka harus terus berjalan ke depan, tidak lagi kembali pada pekerjaan mereka kemarin, karena Tuhan sudah mau mereka keluar untuk berjalan menjadi penjala manusia, untuk menyaksikan kebangkitan Kristus di mana mereka pergi, untuk membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Banyak tugas yang harus mereka kerjakan, karena Tuhan pulihkan segala keadaan mereka. Tapi juga kita semua, kadang-kadang kita tidak komitmen dengan tugas-tugas panggilan kita.
Kita tidak merasa tidak puas dengan yang Tuhan bawa kita pergi. Karena kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita jalani. Kita tidak serius, kita tidak komitmen dengan tugas-tugas pelayanan, panggilan, pengutusan kita di mana. Kita tidak serius dengan pekerjaan kita. Kita merasa banyak hal yang tidak cukup, masih banyak yang kurang. Sedangkan kita sudah di hadapan Tuhan dan jemaat, kita juga mengaku setia kepada Tuhan, setia untuk setiap tugas tanggung jawab kita dimanapun, setia kepada pelayanan kita. Iman kita kadang-kadang goyah, Bapak Mama saudara-saudara. Dalam keadaan dunia sekarang ini, kadang-kadang iman kita juga goyah. Menjalani hidup ini butuh iman yang kuat. Menjalani tugas tanggung jawab dan pelayanan butuh iman yang kuat. Karena kita terguncang iman oleh berbagai pengaruh keadaan sekitar kehidupan kita. Karena itu dia yang bangkit meneguhkan iman kita untuk kita terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang dapat kita jalani, kita terus ada dalam tujuan yang benar. Kita ada terus dalam arah yang benar. Bahwa kita sejauh apapun, kita tetap ada di dalam kehidupan kita. Arah yang benar, tujuan yang benar, visi yang benar. Kita tetap ada seperti itu. Sehingga hidup dan pekerjaan pelayanan apapun yang kita lakukan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua kita lakukan ketaatan kepada Tuhan. Tebarkanlah jalan di sebelah kanan. Masih ada berkat yang besar. Orang-orang yang taat akan mendapatkan. Tapi banyak orang yang tidak taat di dalam hidup ini. Di dalam karya, dalam pelayanan, dalam pembina, dalam berbagai pergumulan, banyak juga yang tidak taat. Mereka taat dengar perintah, taat mereka buang jalan itu di sebelah kanan. Dan ada berkat besar. Ketaatan kepada Tuhan itu sangat menolong kita. Kebangkitan Kristus biarlah menolong kita, meneguhkan iman kita untuk kita tetap taat dan terus taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kadang-kadang kita mengaku ya dan amin, tapi kami orang Aror biasa bilang sen kiri belok kanan, ya. Sen kiri masuk ke belok-belok. Mengaku ya tetapi tidak lakukan, tidak taat akan perintah Tuhan. Orang yang taat, dia akan melihat perbuatan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Karena itu kita juga belajar untuk taat kepada Tuhan. Hal yang ketiga, Yesus itu sumber hidup. Roti dan ikan sekali lagi menyatakan dirinya sebagai pemberi hidup, pemelihara hidup, sumber hidup bagi kehidupan kita semua. Bahwa dalam keadaan apapun dia selalu hadir dan menolong kita, menyediakan yang kita perlukan dan memberkati kita. Karena itu di luar Tuhan semua itu akan menjadi sia-sia. Orang-orang beriman akan percaya akan janji penyertaan Tuhan dan tidak akan pernah khawatir akan hidup ini, akan apa yang kita makan, akan hari ini, akan hari esok. Di darat, di laut, Tuhan ada. Dia tetap menjadi sumber kehidupan kita. Apa yang kita peroleh dari Dia yang adalah sumber hidup, jangan kita juga lupa Dia yang memberi hidup. Tuhan bilang ada ikan yang kamu bawa, kamu dapat yang tadi kamu tangkap. Yesus yang perlu tidak ikan, dan dia bilang ada ikan yang baru, yang tadi dari hasil pekerjaan, yang tadi baru kamu tangkap, bawa datang. Tuhan juga mau lihat bagaimana kita membawa hasil dari pekerjaan kita. Tuhan juga mau lihat hasil dari setiap usaha kita. Tuhan mau lihat juga pemberian kita, persembahan kita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan
kadang-kadang sudah banyak 153 itu kita kasih keluar dan pertumbuhan susahnya 153 kasih ikan berapa karena kan kita hidup susah sebenarnya ini ikan harga lagi enak begini kasih keluar sekian banyak itu kan juga minta lihat apa yang kita beri dari setiap usaha kita. Dia sosial, dia sumber hidup, dia yang berlimpah, dan dia juga mereka yang tadi kamu tangkap bahwa juga datang kita nikmati bahwa kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Yesus sumber sukacita. Pada sukacita yang para murid saat mereka tahu bahwa yang ada di tengah-tengah mereka saat itu adalah Yesus. Ia peduli persoalan apapun, sekecil apapun. Ia bawa sukacita, ia bawa kekuatan, ia bawa penghiburan, dan ia bawa menolong kita di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Karena itu apapun pergumulan kita, Bapak, Mama, saudara-saudara, datang kepada Tuhan, sumber segala sukacita. Kita akan senantiasa merasakan sukacita itu, memuji dan menyembah Tuhan hanya dengan Allah saja, aku dan aku. Ya, dalam bulan daya kita bernyanyi, itu juga membawa sukacita. Ya. Dalam setiap kehidupan ada berbagai pergumulan, mari kita bernyanyi, kita bernari, kita bersorak-sorai, pasti ada sukacita. Ada beban dalam kita tambah berat lagi, tapi bernyanyi ya. Dalam budaya kita bernyanyi sukacita. Dalam pergumulan pun kita bernyanyi bersukacita. Orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan, masalah boleh masalah, tapi sukacita dalam Tuhan tidak harus hilang di antara kita semua. Ya, masalah boleh masalah, sepanjang kita hidup tidak terlepas dari masalah. Pergumulan, kekurangan dan seterusnya, tapi sukacita di dalam Tuhan tidak pernah akan hilang. Karena itu menarik kalian menurut kita baik. Dalam rumah kalau ada memanas sedikit satu bangun menari pastinya kita menari semua. Satu menari yang lain bangun sambut sudah dan tambah panjang lagi begitu. Satu ada menyanyi, mari kita lanjut dari baik kedua begitu. Dan kita lanjut dengan sayur-sayur yang tidak menolong kita, yang tidak membangkitkan iman, yang tidak membuat hati ini gembira. Tapi satu baik satu, mari kalau mama menyanyi baik satu, Bapak sambut baik berubah, sehingga sukacita itu senantiasa ada di hati kita. Yesus menolong, Yesus baik untuk kita semua, dan itu harus kita saksikan di dalam kehidupan kita semua. Bicara lego-lego, kemangan dan seterusnya, kita buat itu dalam setiap kehidupan keluarga kita. Ada lingkaran-lingkaran kecil yang tidak mampu untuk kita mengalami terus sukacita di dalam. Hal yang terakhir, Bapak, Mama, saudara-saudara, bekerja bersama, ambil bagian bersama, menjaga kebersamaan atau persekutuan. Orang Rote tadi dalam sayurnya awal tradisi itu tolong menolong, ya, bekerja bersama-sama. Kalau orang Hello ada menjaga persekutuan, ya, ada kain-kain motif yang melambangkan. Benang itu kalau terpisah dia satu, tidak ada gunanya. Tapi warna-warni helai-helai benang kita rangkul, kita ikat menjadi satu, kita tenung dalam kasih dan cinta, itu akan membentuk sebuah persatuan. Tentukan yang kita dari masing-masing helai benang, kita tenung dengan kasih dan akan melahirkan sebuah satu atau motif yang sangat indah. Karena bekerja bersama-sama itu hal yang baik. Kita melihat bahwa murid-murid yang lain datang juga untuk menarik jalan itu, karena mereka tidak jauh dari pantai itu. Mereka berusaha bekerja bersama-sama, bahkan mereka kerja baik-baik sampai jalan itu tidak robek. Sampai jalan itu tidak robek.
Mereka yang lain datang kerja sama-sama, tapi mereka juga kerja baik-baik sampai jalan tidak kerja sama, rawat berkat Tuhan, rawat persekutuan agar tidak rusak. Jalan itu harus tetap utuh, ya. Jalan itu harus tetap utuh. Persekutuan rumah tangga keluarga kita harus tetap utuh. Persekutuan dalam jemaat harus tetap utuh. Persekutuan dimanapun harus tetap utuh. Biar banyak orang, semua kita dengan berbagai ide, pendapat, suku dan budaya, tapi kita kerja baik-baik. Jaga itu baik-baik. Persekutuan dengan bekerja bersama-sama, kita akan mendapatkan gotong royong, bangun rumah, helat perahu ke laut, dan masih banyak hal lagi yang harus kita kerjakan. Kita rawat itu baik-baik sehingga persekutuan itu terus terjaga, dan dari setiap persekutuan yang kita bangun, semua kita terus diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus imannya semakin kuat dan mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan mau hidup di dalam sukacita penuh harap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Diberi kesempatan kepada Bapak Guru dan